Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok yang saya tugaskan untuk mempresentasikan dengan judul kebudayaan Islam. Silakan tafadhol. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Masrifu MHI. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Kebudayaan Islam. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Jadi adapun dari anggota kelompok saya itu sendiri, kelompok kami itu saya sendiri, Andi Kepasan Dirawan, dan Muhammad Iwan Burhanuddin yang mungkin sempat berhalangan hadir pada pagi hari ini. Jadi konsep kebudayaan menurut Islam itu, dalam Islam kebudayaan adalah segala hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang berlandaskan ajaran Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kebudayaan Islam mencakup nilai-nilai norma, tradisi, dan berbagai bentuk karya yang dihasilkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun prinsip-prinsip kebudayaan Islam itu, jadi prinsip kebudayaan Islam merupakan landasan nilai yang mendasari cara pandang, sikap, dan perilaku umat Islam dalam menciptakan, mengembangkan, dan melestarikan budaya. Prinsip-prinsip ini bersumber dari ajaran Islam yang bersifat universal dan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam kebudayaan Islam itu. Ada tauhid, al-hujuriyah, at-tasamu, ilmu dan akal. Selanjutnya sejarah intelektual Islam. Ada 3 sejarah intelektual Islam itu. Yang pertama itu pada masa klasik, yang pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana pada masa klasik merupakan masa di mana kemunculan Islam dan peradaban Islam yang berada di puncak kejayaan. Pada masa ini banyak lahir ulama mazhab seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Yang kedua, masa pertengahan dari tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Pada masa pertengahan merupakan fase kemunduran peradaban umat Islam karena filsafat dan ijtihad mulai dijauhkan dari umat Islam, sehingga ada kecenderungan akal yang mempertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Kemudian yang ketiga itu pada masa modern dari 1800 sampai dengan sekarang. Pada awal abad ke-19, beberapa pemikir dan ulama Islam mulai menyadari akan ketertinggalan umat Islam.
umat Islam telah terlena selama hampir 15 abad ini, sehingga pada masa modern ini intelektual Islam berkembang dengan cepat. Sepanjang sejarah, kaum cendekiawan dan intelektual Muslim berperan sangat penting, sehingga tibalah pada masa intelektual Islam modern seperti sekarang ini. Sehingga hendaklah kita untuk selalu mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian selanjutnya itu masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Jadi masjid ada dalam sejarah Islam bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kebudayaan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masjid telah memainkan peran multidimensi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam aspek spiritual, sosial, pendidikan, politik maupun budaya. Kemudian selanjutnya masjid sebagai pusat kebudayaan Islam mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu masjid sebagai pusat ibadah. Kemudian kedua, masjid sebagai pusat pendidikan dan ilmu. Yang ketiga, masjid sebagai pusat sosial. Yang keempat, masjid sebagai pusat politik dan pemerintahan. Yang kelima, masjid sebagai pusat seni dan arsitektur Islam. Yang terakhir, masjid sebagai simbol peradaban Islam. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan Islam adalah peradaban yang berbasis wahyu, menjunjung ilmu, dan dibangun melalui institusi-institusi seperti masjid yang menyatukan iman dan amal. Kebudayaan Islam harus terus dikembangkan secara dinamis agar tetap relevan dengan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai budaya